Ya Allah Bapa, kami datang di hadirat-Mu untuk bersekutu dengan Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami pengertian pemahaman yang benar, supaya oleh karenanya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu, hidup menyukakan hati-Mu. Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kasih yang daripada-Mu di dalam hikmat ilahi memenuhi kehidupan hamba, menggerakkan hamba untuk menyampaikan firman-Mu, supaya seperti yang Kau kehendaki, demikianlah hamba menyampaikannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Saya memberikan judul khotbah saya, Allah mencari penyembah yang benar. Allah mencari penyembah yang benar. Di dalam perjanjian lama, penyembahan kepada Allah itu ditentukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan Allah untuk dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya pada saat Musa membangun kemah suci, ada pelataran ruang kudus, dua ruang maha kudusnya. Itu artinya apa? Tuhan menentukan, kalau kalian ingin menyembah Aku, datanglah ke kemah suci, datanglah ke bait suci. Bait suci setelah itu didirikan, Salomo mendirikan, dan Tuhan menabiskan, memberkati bait suci itu. Jadi pada zaman perjanjian lama, jemaat yang terkasih, penyembahan itu hanya dilokalisir di tempat-tempat yang ditentukan sebagai tempat ibadah. Orang Samaria di Gunung Gerizim. Orang Samaria ini, kalau kitab perjanjian lama hanya mengakui kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah itu Yosua dan seterusnya mereka tidak pakai, dan mereka menolak itu. Jadi pengenalan mereka tentang Allah yang benar itu kurang. Makanya Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi orang Yahudi menyembah apa yang mereka kenal, yaitu Yahweh, ya, Allah yang Maha Kudus itu. Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu orang-orang yang menyembah Allah Bapa, Allah yang Maha Kudus, di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh, sesuatu yang tidak tampak atau tidak terlihat secara fisik, yaitu kedalaman hati manusia yang hanya Allah yang dapat melihat atau menilai, yang memampukan kita berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kudus, yang adalah roh. Mengerti ya maksudnya? Kalau dikatakan menyembah dalam pengertian roh, menyembah Allah di dalam roh, itu bukan roh besar, bukan roh kudus, tapi roh kita, kedalaman hati kita, esensi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita punya sarana. Dan ini memang yang ditentukan Allah sebagai sarana kita menyembah Dia, kita berinteraksi, kita berkomunikasi, kita bersekutu dengan Allah. Mengerti ya? Makanya kalau ada orang di gereja pikirannya ke tempat-tempat lain, dia tidak sedang menyembah Allah di dalam roh. Amin. Kalau dia datang di gereja kemudian menyanyi asal sekedar menyanyi, dia belum sedang menyembah Allah di dalam roh. Karena apa? Mulutnya berkata, tetapi kedalaman hatinya tidak mendorong dia benar-benar sedang menyembah Allah yang kudus. Amin. Mengerti ya? Jadi yang mengingat, kenapa ada orang-orang yang datang ke gereja, rajin ke gereja, tapi tidak bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya? Karena mereka sedang menyembah Allah dengan cara yang tidak benar. Mereka datang ke gereja, tetapi tidak sedang menyembah Allah. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, roh kita, hubungan kita dengan Allah sudah terputus. Amin. Amin. Kita tidak punya lagi ya komunikasi yang bisa bersekutu, yang bisa link kepada Allah,
Karena roh kita sudah terputus hubungannya dengan Allah. Oleh karena dosa, amin, dosa memisahkan kita dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, supaya kita ada di dalam posisi menyembah Allah dalam roh kita perlu dipulihkan. Caranya bagaimana? Kita harus datang seperti perempuan Samaria akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan orang-orang lain yang juga mendengarkan Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus. Artinya mana? Yesus harus ada terlebih dahulu menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Barulah roh kita akan mengalami pemulihan. Nah, coba perhatikan. Saya mau membawa kita membaca 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca hitungan ketiga, 1, 2 ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana caranya kita mengikatkan diri? Berarti apa? Adanya sebuah tindakan kita membuat semacam perjanjian, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita ini menjadi umatnya, orang percaya. Itulah yang membuat roh kita dipulihkan. Akhirnya apa? Roh kita yang telah mati karena dosa, datanglah Yesus untuk menjembatani dan membuat kita menjadi satu roh dengan Dia. Inilah yang memampukan kita bisa kembali menyembah Allah di dalam roh. Amin. Jadi penyembahan kepada Allah di dalam roh, kita harus terlebih dahulu dipulihkan rohaninya. Mati kerohanian itu dipulihkan oleh Kristus yang datang mati untuk menebus dosa-dosa kita, membaharui, membuat roh ini dipulihkan dan bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa. Kalau kita perhatikan di kitab Roma 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, Yesus menjadi jalan oleh karena iman kepada kasih karunia Allah, sehingga apa? Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya apa? Persekutuan, hubungan yang putus itu dipulihkan kembali oleh karena karya Kristus, di mana kita menerima Dia menjadi Tuhan, Juru Selamat di dalam hidup kita, sehingga roh kita menjadi satu. Itulah yang memampukan kita untuk berkomunikasi, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Roh ini digerakkan, dituntun oleh Roh Kudus untuk kita mampu menyembah Allah. Karena ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, dengan Kristus, maka Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Roh kita menjadi satu. Roh Kudus yang menuntun kita untuk memberikan penyembahan yang benar. Yang selanjutnya, menyembah dalam kebenaran. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kalau dikatakan kita menyembah dalam kebenaran, berarti kita sedang melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Amin. Itulah penyembahan yang benar. Kalau dikatakan bersorak-sorailah, bertepuk tanganlah, kalau memang firman Tuhan berkata sorak-sorai, tepuk tangan, ya tepuk tangan. Mengerti? Artinya apa? Kita sedang mengikuti firman Tuhan yang disampaikan. Menyanyilah dengan kecapi gambus, apalagi rebana dan segala macam, yang menari bagi Allah, itu juga wujud penyembahan kita. Ketika kita mengekspresikan cinta kita, pengagungan kita kepada Allah dengan menari, itu juga penyembahan yang benar. Kita sedang menyembah Allah di dalam kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, Yohanes 16 ayat 13, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya,
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, perhatikan dengan baik. Kalau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, ini kebenaran, menyembah Allah di dalam kebenaran, berarti apa? Kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Membiarkan Roh Kudus menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan di dalam kebenaran itulah kita menyatakan pengagungan penyembahan kita kepada Allah. Amin. Makanya saya bilang bentuk fisik itu tidak menjadi indikasi yang benar, walaupun itu bisa menjadi sesuatu yang benar kalau itu disertai dari dalamnya sudah benar. Amin. Mau dia mau bergerak, menarik, kalau itu adalah wujud ekspresi kasih kita, pemujaan, pengagungan kita kepada Allah, kita sedang menyembah Dia dalam kebenaran. Menyembah Allah dalam kebenaran dapat dilakukan melalui pribadi Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, maknanya apa? Artinya melalui Yesus terkoneksilah roh kita dan kita menjadi benar, karena dikatakan tanpa melalui Kristus kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, apalagi masuk ke surga, tidak bisa. Jadi komunikasi itu didasarkan kepada kebenaran. Berarti apa? Orang yang menyembah di dalam penyembahan yang benar, fokusnya adalah kepada Yesus yang adalah kebenaran yang sejati. Amin. Ketika kita menyanyi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, fokus kita kepada Yesus, kita sedang menyembah Allah dalam kebenaran. Penyembahan yang benar itu adalah sikap hati, spirit yang datang dari dalam, yang bekerja dari dalam, yang wujudnya dinyatakan dalam bentuk fisik. Tapi bentuk fisik belum tentu itu didorong, dipacu atau dipicu oleh roh yang bekerja, karena kita mengenal Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus berkata, dia berdoa kepada jemaat di Efesus supaya apa? Diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, benarlah perbuatan, benarlah penyembahan kita. Tapi kalau kita salah di dalam pengenalan akan Allah, maka salah juga cara kita menyembah. Karena apa? Spiritnya, dasarnya sudah berbeda. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, itu akan membawa kita berperilaku, bersikap benar, menyembah Allah Bapa dengan benar. Penyembahan itu bukan keahlian, tetapi penyembahan itu sikap hati, luapan ekspresi dari kedalaman hati kita sebagai wujud kita menghargai, menghormati, menyanjung tinggi Allah kita, menyanjung tinggi Yesus, menempatkan Dia di posisi yang paling mulia, paling tinggi dalam hidup ini. Jadi di gereja iya, tapi di luar juga jaga hati sikap kita, biar firman itu menuntun dan membuat kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Jadi Tuhan menyatakan itu amanat kepada kita. Yesus menginginkan, Allah Bapa menginginkan, Yesus mengarahkan kita. Jadilah Tuhan ingin membentuk kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ketika perempuan Samaria mendengarkan Injil kasih karunia, Injil kerajaan Allah yang diberitakan Yesus, akulah itu orang yang kau sebut Mesias itu. Akhirnya sujud menyembah Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Orang Samaria diselamatkan, tetapi penyembah yang benar, pada saat dia berubah menjadi penyembah yang benar, dia menjadi orang yang berdampak. Dia menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi alat untuk membuat orang lain juga, membawa orang lain menjadi penyembah-penyembah yang benar, karena sudah dimenangkan, diselamatkan di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus, lewat kehidupan kita, lewat pemberitaan kita, lewat apa yang bisa kita sampaikan sebagai wujud kita ini adalah orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, dan kita fokus untuk menyembah
artinya bagi kita, kalau kita menjadi penyembah yang benar, kita akan dipakai Tuhan menjadi alat untuk memberkati orang lain, membawa orang lain kepada Kristus. Itulah sebabnya Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Pastikan setiap kali kita beribadah, kita melakukan penyembahan yang benar. Lebih daripada itu, bangunlah hidup kita supaya sepanjang hidup kita terus bertumbuh dan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya Allah, ya Bapa, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu ini, berkati setiap kami, dan jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.